Ari Hanggara adalah kisah pilu tentang anak yang tewas dianiaya orang tuanya, Mah Tino bin Ediwan alias Tino dan ibu tirinya Santi binti Cece. Kisah tragis Ari yang terjadi pada November tahun 1984 memunculkan kesedihan sekaligus kegeraman publik. Ia boleh dikatakan lahir di tengah keluarga yang timpang. Sang ayah Tino adalah seorang yang pemalas dan tukang janji kelas kakap. Bahkan, saudara dari pihak istrinya menggunjingkan Tino sebagai pejantan yang hanya mampu bikin anak. Karena tak punya pekerjaan, sementara dia punya harga diri yang tinggi di tengah kondisi Jakarta yang menuntut terlalu banyak, Tino dan istrinya Dahlia Nasution kerap bersitegang. Sang istri akhirnya kembali ke Depok dan Tino menitipkan anak-anaknya ke rumah sang nenek. Tak lama kemudian, Tino kembali mengambil anak-anaknya dan hidup bersama istri barunya bernama Santi. Di sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, mereka tinggal. Tino dan Santi serta 3 anak Tino yaitu Anggi, Ari, dan Andi. Sadar kalau dirinya pengangguran, sehabis mengantar istri ke kantor, Tino melamar kerja ke berbagai tempat. Teman-teman juga mulai dihubungi, tapi semuanya tak ada yang memberi harapan. Kondisi ini membuat Santi mulai cerewet, ditambah anak-anak yang mulai membandel sesuai dengan perkembangan usianya. Sindiran Santi yang menyoal sikap anak-anaknya membuat Tino mulai bersikap keras pada Ari dan 2 saudaranya. Entah kenapa, kemarahan Tino dan Santi tertumpu pada Ari, anak kedua Tino yang juga murid kelas 1 SD Perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Oleh teman-teman sekelasnya, Ari dikenal sebagai anak yang lincah, lucu, kadang bandel, dan senang bercanda. Sedangkan di mata gurunya, Ari dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai. Nilainya untuk pelajaran matematika 8,5. Namun, bagi Tino dan Santi, kenakalan Ari sudah melewati batas. Penyiksaan terhadap anak yang periang ini terjadi mulai tanggal 3 November tahun 1984, ketika Ari dituduh Tino dan Santi mencuri uang Rp1.500. Ari menjerit kesakitan ketika dihujani pukulan oleh kedua orang tuanya karena tak mau mengaku. Pukulan itu menimpa muka, tangan, kaki, dan bagian belakang tubuhnya. Tak sampai di situ, Tino juga mengikat kaki dan tangan Ari. Kemudian, seperti layaknya pencuri, Ari disuruh jongkok di kamar mandi. "Ayo minta maaf dan mengaku," teriak Santi. Merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya atau sebagai ekspresi pembangkangan, Ari tetap membisu. Penasaran, Tino dan Santi melepas ikatan tangan Ari dan menyiramkan air dingin ke tubuh sang bocah. Santi meminta tambahan hukuman dengan menyuruh Ari jongkok sambil memegang kuping. Anak tidak berdosa ini melaksanakan hukumannya sambil mengerang menahan sakit. Kekejaman Tino dan Santi terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada Rabu tanggal 7 November tahun 1984. Ari kembali dituduh mencuri uang Rp8.000. Bocah yang mengaku tidak mencuri ini kembali dianiaya. Santi dengan gemas menampari Ari yang berdiri ketakutan. Masih juga tak mengaku, Tino mengangkat sapu dan memukuli seluruh tubuh bocah itu. Suara tangis kesakitan Ari pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat sayup-sayup didengar tetangganya. Menghadap tembok, teriak Santi seperti dituturkan sejumlah saksi. Kesal karena kata maaf tak kunjung terucap, Santi kemudian datang dengan menenteng pisau pengupas mangga dan sekali lagi mengancam Ari untuk meminta maaf. Namun, lagi-lagi Ari menutup mulut. Dengan penuh emosi, Santi menjambak dan menodongkan pisaunya ke muka bocah yang sudah sangat ketakutan itu. Setelah sang ibu tiri meninggalkan ruang penyiksaan, giliran Tino datang dan memukul Ari yang sudah sangat lemah itu. "Berdiri terus di situ," perintah sang ayah.
Jarum jam menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat ketika Tino bangun dan menengok Ari. Ia menjumpai bocah itu sudah tidak berdiri lagi dan tengah duduk. Minuman di gelas yang diperintahkan tidak boleh diminum, sudah bergeser letaknya. Bukannya merasa iba, Tino malah naik darah dan kembali menyiksanya. Gagang sapu mulai menghujani tubuh anak malang ini. Tino juga membenturkan kepalanya ke tembok. Akhirnya, anak yang lincah ini tersentak dan menggelosor jatuh. Sang ayah kembali beranjak ke kamar tidur. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Tino bangun dan melihat anaknya sudah terbujur kaku. Sang ayah jadi panik dan bersama Santi melarikan Ari ke rumah sakit. Namun, dokter yang memeriksanya mengatakan Ari sudah tidak bernyawa. Hari itu, Kamis tanggal 8 November tahun 1984. Keesokan harinya masyarakat gempar ketika media cetak memberitakan kematian anak yang malang ini. Selama berminggu-minggu kemudian, kisah tragis ini menjadi berita utama di koran-koran. Sejak itu, nama Ari lekat di ingatan publik sebagai korban kekejaman orang tua.